Kita lanjutkan hadis minggu lalu. Ya, masih ingat hadisnya? Akhlak. Tentang masalah sedekah. Kita ulangi dulu ya, supaya nggak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullahu ta'ala. Akhrajahu Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Beliau telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma shalli wa sallim. Kemarin ada berapa kemuliaan? Ada 3 kunci kemuliaan. Ada 3. Jadi Rasulullah mengajarkan kita, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kesuksesan di dunia wal akhirah, kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan di dunia dan juga di akhirat, ada 3 kuncinya. Yang pertama apa? Bersedekah. Udah bersedekah hari ini? Yang pertama adalah bersedekah. Kemarin kita udah bahas panjang lebar tentang sedekah. Ya enggak, kalau sedekah itu mesti dengan niat yang ikhlas. Dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus. Dan juga jangan riya. Bukan untuk mendapatkan pujian. Jadi kalau kita sedekahnya karena ingin mendapatkan pujian, sedekahnya karena ria, pengen dipuji, pengen dilihat, nanti sedekahnya sia-sia. Betul enggak? Rasulullah telah mengingatkan, la yaqbalullahu minal amal illa ma kana khalisan wa batugiya bihi wajhu. La yaqbalullahu minal amal illa ma kana khalisan wa batugiya bihi wajhu. Apa tuh artinya? Rasulullah telah bersabda, la yaqbalullahu minal amal. Allah tidak akan menerima amalan. Allah tidak akan menerima illa, kecuali makana kholison, kecuali amalan yang ikhlas. Wa batugiya bihi wajhu, dan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan amal kita dikabul, amal kita diterima Allah, termasuk sedekah, maka syarat utamanya adalah ikhlas. Betul? Allah tidak akan menerima amalan, Allah tidak akan menerima sedekah kecuali sedekah yang ikhlas. Betul? La yaqbalullahu minal amal illa ma kana khalisan wa batugiya bihi wajh. Allah tidak akan menerima amalan kecuali amalan yang ikhlas dan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sedekah nggak boleh diungkit, nggak boleh disebut. Kalau sedekah juga nggak boleh menyakiti hati yang menerima. Boleh nggak? Sedekah disebut-sebut atau sedekah menyakiti hati yang menerima, boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tersakiti. Allah telah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Tahu artinya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia yang beriman. Amanu, apa amanu? Beriman. Amana yu'min, mu'min, amanu. Wahai manusia-manusia yang punya iman. Ini Allah manggil kita dengan panggilan amanu, wahai manusia yang punya iman. La tubtilu shadaqatikum. Janganlah kalian batalkan, janganlah kalian rusak pahala sedekah kalian dengan yang pertama dengan man. Apa man? Siapa? Mannun. Manna yamunnu mannan. Ikutin, manna yamunnu mannan. Mana yamunnu manan. 1, 2, 3. Mana yamunnu manan. Nah, manna yamunnu mannan. Mana yamunnu manan. Nah, apa itu artinya? Ini bisa membatalkan pahala sedekah kita.
Yang pertama dengan bilman, dengan mengungkit. Ungkit. Setelah dia sedekah, dia ungkit-ungkit sedekahnya. Ngasih tapi suka sebut, maka itu akan membatalkan pahala sedekah. Maka yang bisa membatalkan pahala sedekah pertama adalah manun. Apa manun? Mengungkit. Maka kalau kita sedekah jangan disebut-sebut. Kalau kita sedekah jangan diungkit. Kalau kita ngungkit sedekah kita, itu akan membatalkan pahala sedekah. Tidak akan mendapatkan pahala, akan sia-sia. Enak gak? Ngasih sedekah tapi nggak ada pahalanya, nggak dapat apa-apaan. Sebabnya karena apa? Manun. Apa manun itu? Mengungkit-ungkit sedekah, mengungkit-ungkit pemberian itu nggak boleh. Maka janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan apa yang pertama? Dengan mengungkit-ungkit. Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salah satun la yanzurullahu ta'ala ilaihim yaumal qiyamah. Al-'aq liwalidayh. Al-'aqu liwalidayh. Wa mudminul khamar wal mannanu bima a'ta. Paham? Salah satun la yanzurullahu ta'ala ilaihim yaumal qiyamah. Apa salasa? Tiga. Wahid isnani salasa. Wahid isnani salasa. Kata Rasulullah, salah satun, ada 3 golongan manusia la yanzurullahu ta'ala ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Enak gak? Di akhirat kita nggak dipandang sama Allah, nggak diperhatiin sama Allah, nggak dipedulikan sama Allah. Tidak dipandang dengan pandangan rahmatnya. Ada 3 golongan. Kita termasuk gak nih? Insya Allah kita nggak ada 3 golongan yang tidak akan dipandang dengan pandangan sayangnya, akan tidak dipedulikan, akan dicuekin sama Allah. Enak gak? Dicuekin teman aja nggak enak, betul nggak? Dicuekin sama tetangga aja nggak enak, dicuekin sama guru aja nggak, apalagi dicuekin sama Allah. Ada berapa tadi? 3. Yang pertama adalah aq liwalideh. Ikutin aq liwalideh, yang durhaka kepada kedua orang tua. Tuh, kalau kita durhaka, kalau kita ngelawan sama orang tua kita, nanti pada hari kiamat Allah tidak akan memandang kita dengan pandangan kasih sayang, akan dicuekin sama Allah. Maknanya mendapatkan siksa yang sangat pedih. Siapa yang pertama? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ngelawan sama orang tua. Nah, itu tidak akan dipandang. Yang kedua, mudminul khamar. Mudmin. Apa mudmin? Ikutin, mudmin. Lagi. Apa mudmin? Yang kecanduan khamar. Apa khamar itu? Khamar, minuman yang memabukkan, minuman itu yang apa? Tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat sama Allah. Yang kedua, yang senantiasa yang kecanduan minuman keras, mabok, ya enggak? Apa tuh? Narkoba, sabu, apa lagi namanya? Hah? Obat-obatan, narkotika, narkoba, sabu, ekstasi, pil ekstasi kan, ganja, itu termasuk khamar, ya enggak? Jadi yang suka kecanduan mengkonsumsi khamar tidak akan dipandang sama Allah. Siapa yang pernah mabok di sini? Ada? Siapa yang pernah mabok di sini? Nah, nggak boleh ya. Nah, nggak boleh. Kalau kita kecanduan kayak gitu, nanti di akhirat kita nggak dipandang sama Allah. Maka kita tinggalkan. Betul? Maka yang kedua siapa? Mudminul khamar. Orang yang kecanduan minuman minuman yang haram, yang tidak baik, yang tidak halal, tinggalkan. Kalau kita terbiasa kecanduan, nanti tidak akan dipandang dengan pandangan rahmatnya. Naudzubillah min. Yang pertama apa? Yang durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita anak yang soleh, yang bakti. Amin. Ya Allah ya Rabbal
Yang kedua yang kecanduan minum minuman Keras. Nah yang ketiga manan bima aqto. Manan bima aqto. Manna yamunu manan. Apa manan? Yang suka mengungkit, yang suka menyebut-nyebut sesuatu yang sudah dikasih, udah ngasih, udah diberikan kepada orang lain, udah disumbangkan, tapi dia suka ngungkit. Itu nanti tidak akan dipandang dengan pandangan kasih sayang. Ada berapa tuh? 3. Yang pertama siapa? Anak yang Durhaka. Yang kedua? Yang kecanduan minuman. Yang ketiga? Nah, maka kalau kita sedekah, kalau kita ngasih impak sumbangan, kita nggak boleh mengungkit, tidak boleh menyebut-nyebut pemberian yang sudah kita berikan. Itu bisa membatalkan pahala sedekah. Apa yang pertama tadi? Man. Janganlah kau batalkan pahala sedekahmu dengan dengan mengungkit. Yang kedua dengan adza. Apa adza? Adza yu'zi idza. Menyakiti hati yang menerima. Kita ngasih, dia nerima. Kita ngasih, tapi ketika kita ngasih, kita nyakitin hatinya. Nih kak, gua kasih buat lu, dasar miskin, gimana sih gak kerja-kerja lu? Oh, ngasih tapi ngatain. Dasar miskin enggak. Ngasih tapi ngatain. Ngasih tapi menyakiti hati yang menerima. Itu tidak akan diterima sedekahnya. Kalau ngasih aja, nggak usah diungkit, nggak usah omongin kejelekan. Nggak boleh kita menghina yang menerima. Kalau kita menyakiti hati perasaan yang menerima, nanti sedekahnya akan sia-sia. Maka yang pertama, sedekah nggak boleh diungkit. Yang kedua, juga kalau ngasih nggak boleh menyakiti hati yang menerima. Ngasih aja, nggak usah pakai dikata. Kasih aja, tinggal udah habis itu. Nggak usah ngasih tapi miskin gimana sih, nggak kerja baik lo, maunya dikasih mulu aja, nggak boleh. Paham? Yang pertama nggak boleh diungkit-ungkit. Yang kedua tidak boleh menyakiti hati yang menerima. Betul? Apa kata Allah tadi? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai manusia yang beriman, janganlah kau membatalkan, janganlah kau sia-siakan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan juga menyakiti hati yang menerima. Itu bisa membatalkan pahala sedekah. Kalau kita ngasih, boleh nggak kita ambil kembali? Boleh nggak? Kita ngasih nih, ngasih uang, ngasih makanan, ngasih sesuatu, kemudian kita ambil lagi, boleh nggak? Nggak boleh. Boleh apa enggak? Enggak. Kita ngasih sesuatu nih, habis itu setelah sejam kita ambil lagi, atau besoknya, gua ambil lagi, nggak jadi. Boleh nggak begitu? Boleh. Kata siapa? Wahyu. Boleh nggak, Sabin? Ngasih diambil lagi, boleh nggak? Boleh. Kau bahasa kampungnya itu apa namanya? Sikut. Sikutan. Tapi bahasa Rasulnya, bahasa Nabi apa? Dalam hadisnya itu. Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ud fi shadaqatika. La ta'ud fi shadaqatika. Rawahu Abu Daud. La ta'ud fi shadaqatika. Apa la ta'ud? Ada yahudu'ud la ta'ud. Jangan kau ambil kembali sedekahmu. Jangan kau ambil kembali kalau udah ngasih, kalau udah kita keluarkan, kalau kita udah berikan, jangan diambil. Apa kata Rasul? La ta'ud fi shadaqatika. Jangan kau ambil kembali sedekah yang telah engkau berikan. Bahkan ada hadis yang mengatakan, masagul ladzi yatasaddaq tsumma yarji fi shadaqatihi masagul kalb yaqi tsumma yakul tsumma yarji fa yakul qai'ahu. Naudzubillah min. Paham gak tuh artinya? Kata Rasulullah, masagul ladzi yatasaddaq. Masal, apa masal? Perumpamaan. Alladzi yatasaddaq. Tasaddaqo yatasaddaq, ngasih sedekah. Perumpamaan orang yang ngasih sedekah, summa yarji fi shadaqatihi, kemudian dia mengambil kembali sedekahnya. Ngasih sedekah, kemudian sedekahnya diambil lagi.
Apa kata Rasul? Rasulullah mengumpamakannya bagaikan kalbun. Oh, naudzubillah min hayawanun najis, binatang yang najis. Apa tuh? Kalbun. Dog. Apa dog? Naudzubillah min. Ini siapa yang sedekah, summa yarji fi shadaqatihi, dia sedekah kemudian sedekahnya diambil lagi. Masagul kalab yaqiu, itu perumpamaannya bagaikan anjing yaqi toa yaqi koyan kuya. Apa? Koa yaqi kuya. Anjing yang muntah summa yarji payakul koyahu. Kalbi masagul kalbi yaqi summa yarji payakul koyahu. Diumpamakan bagaikan anjing yang muntah, kemudian muntahnya ditelan. Aduh, jelek gak tuh umpama kayak begitu? Anjing ada jelek, anjingnya muntah. Setelah anjing itu muntah, ditelan lagi tuh sama anjing muntahnya. Itu perumpamaan yang jelek kayak itu. Maka kalau kita sedekah, kita ambil lagi, diumpamakannya bagaikan anjing yang muntah, kemudian muntahnya ditelan. Nggak bohong. Kata Rasul, al-a'id fi hibatihi kal kalbi yaqi tsumma ya'udu fi qaihi. Orang yang mengambil kembali sedekahnya atau pemberiannya itu bagaikan anjing yang muntah, kemudian muntahnya ditelan lagi. Naudzubillah min. Boleh nggak begitu? Jadi kalau kita sedekah, yang pertama jangan kita ungkit. Yang kedua, jangan menyakiti hati yang menerima. Jangan menyakiti hati yang menerima. Yang ketiga, jangan diambil lagi. Kalau udah sedekah kasih, jangan diambil lagi. Kalau kita ambil lagi, itu perumpamaannya bagaikan anjing yang muntah, kemudian dia menelan kembali muntahnya. Naudzubillah min. Betul? Nah, kalau sedekah juga jangan hitung-hitungan. Kemarin udah sedekah 5.000, dihitungin, dicatat 5.000. Besok minggu 2.000, 2.000 dicatat. Kalau sedekah nggak boleh hitung-hitungan. Ya enggak? Allah ngasih kita nikmat, hitung-hitungan nggak? Berapa nikmat Allah yang Allah kasih pada kita? Banyak. Itu nggak? Mata. Ini kalau dijual berapa nih harganya? Kalau kita beli nih, berapa Bima? Mata nih harganya? 1 miliar. Kita mau punya duit 100 juta, tapi mata kita hilang. Mau nggak? Ada dua pilihan. Tetap punya mata, ya nggak? Tapi nggak dapat duit 100 juta. Atau dikasih duit 100 juta, mata ente satu diambil, atau aja. Mau nggak? Coba, ada dua pilihan. Yang pertama, dikasih duit 100 juta, ya nggak? Dikasih duit 100 juta, tapi mata satu diambil, dicabut, buta yang satu. Atau tetap matanya ada, dua-duanya, tapi nggak dikasih duit 100 juta. Maunya yang mana? Tetap yang ada. Tetap matanya ada, dan matanya, apa namanya? Meskipun kita nggak dapat duit, mata penting nggak nih? Kita lihat apa-apaan kan? Coba kalau kita beli berapa harganya, nggak bisa kebeli. Maka Allah kasih nikmat yang sangat banyak. Mata bisa ngelihat, betul? Telinga bisa, mulut bisa ngomong, bisa napas, betul nggak? Tangan bisa megang, bisa ngambil sesuatu, kaki bisa berjalan. Ada saudara kita yang nggak bisa jalan pakai tongkat, susah banget. Jangankan jalan jauh, jalan dekat aja nggak bisa, mesti dituntun dulu, betul? Maka kita punya mata, alhamdulillah matanya nggak buta. Ada yang mata satu doang di sini? Satu lagi buta, ada yang mata satu doang di sini? Nggak ada kan? Dua-duanya ada, berfungsi. Kupingnya juga lengkap. Ada yang hidungnya satu doang lubangnya? Iya. Masih utuh, dia utuh. Hidungnya ada dua kan, Obang cuma satu doang di sini. Atau kupingnya nambah satu lagi di tengah gitu. Ini kan jelek namanya. Allah udah ngasih nikmat yang sangat banyak, maka kita nggak boleh hitung-hitungan. Allah aja nggak pernah hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tak akan bisa untuk menghitung, nggak bakal bisa. Allah ngasih kita nggak hitung-hitungan, maka ketika sedekah juga jangan hitung-hitungan. Dicatat 2.000 dicatat. Besok Jumat, kemarin Jumat Jumat kasih 2.000 dicatat. Tiap Jumat doang kasih 2.000 dicatat. Jangan. Maka yang ke Bapak tadi tuh, jangan diungkit-ungkit, jangan menyakiti
Jangan diambil lagi, kemudian jangan hitungan. Ada hadis yang menjelaskan dari sahabiah yang bernama binti Asma binti Abu Bakar. Siapa namanya? Asma binti Abu. Ini anak putri anak gadis daripada Abu Bakar. Namanya Asma. Asma binti Abu radhiyallahu anhuma. Apa? Dalam hadisnya Rasul mengatakan apa? Anfiqi wala tuhsi fayuhsiyallahu alaiki. Anfiqi wala tuhsi. Apa anfiqi? Sedekahlah, sumbangilah. Bersedekahlah, berinfaklah, kasih sumbanganlah. Wala tuhsi, jangan hitungan. Fayuhsiyallahu alaiki. Nanti kalau kamu hitung-hitungan, Allah juga hitung-hitungan sama kamu. Enak gak kalau Allah hitung-hitungan? Enggak, maka sedekah jangan pakai hitungan. Kasih aja 5.000, 10.000, 20. Enggak pakai dihitung. Kalau kita hitung-hitungan, nanti Allah juga hitung-hitungan sama kita. Enak gak? Enggak. Maka kalau kita sedekah, yang pertama ikhlas. La yaqbalullahu minal amal illa makana khalisan wa batughiya bihi wajhu. Allah tidak akan menerima amal, tidak akan menerima sedekah kecuali sedekahnya ikhlas, tulus lillahi ta'ala, semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekahnya mesti ikhlas. Yang kedua, jangan diungkit. Yang ketiga, jangan menyakiti hati yang menerima. Yang keempat, Jangan diambil lagi. kalau udah ngasih jangan diambil lagi. Yang kelima, jangan hitungan. Jadi kalau kita sedekah, sudah kasih sedekah, nggak boleh hitung-hitungan. Betul? Ikhlas, jangan diungkit-ungkit, jangan menyakiti hati yang menerima, jangan diambil lagi, dan juga yang kelima, jangan hitungan. Insya Allah sedekah yang kita berikan akan Allah terima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Betul? Udah sedekah hari ini? Udah sedekah belum? Jujur belum. Kamu sholat naruh 5.000 tadi udah naruh belum? Udah. Alhamdulillah. Idan udah naruh tadi Dan? Ya kalau ada duit 5.000 kasih 5.000 ya enggak? Atau bisa 2.000 boleh. Kalau kita nggak punya duit ya 2.000 aja boleh, atau 5.000 juga boleh. Betul? Ini setiap pagi ada malaikat yang mendoakan kita. Apa katanya? Setiap pagi ada malaikat yang selalu mendoakan. Ini setiap pagi nih ada 2 malaikat. Ini kan kita masing-masing ada 2 malaikat. Betul nggak? Ini kata Rasulullah, ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani. Fayaqul ahaduhuma Allahumma ati mumfikon khalapan, wa yaqul akhar Allahumma ati mumsikan talapan. Paham? Jadi setiap pagi ada berapa malaikat? Setiap pagi nih, setiap subuh kita bangun, itu ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Percaya nggak? Yakin nggak? Kata siapa? Kata Allah. Kata hadis. Kata Allah. Hadis. Tapi malaikatnya nggak kelihatan karena malaikat makhluk gaib. Malaikat nggak kelihatan. Malaikat ada bersama kita. Malaikat kumpul di majlis ilmu. Hafathumul malaika. Malaikat kumpul di majlis. Ketika kita kumpul di majlis ilmu, ribuan malaikat ikut ngaji. Betul nggak? Kita kumpul di majlis ilmu, ribuan malaikat ikut. Malaikat mendoakan kita, menaungi kita dengan sayap-sayapnya, mendoakan kebaikan untuk kita. Malaikat ada tapi nggak kelihatan. Malaikat ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Ya kan? Kalau kita ngomong baik dicatat, ngomong nggak baik dicatat. Itu ada 2 malaikat, raqib dan atid. Nah, tiap pagi juga ada 2 malaikat yang selalu mendoakan kita. Apa doa malaikat? Malaikat berbuat dosa enggak? Enggak. Malaikat bermaksiat kepada Allah enggak? Malaikat taat enggak dengan perintah Allah? Malaikat patuh enggak dengan perintah Allah? La yasunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat enggak pernah maksiat. Ya enggak?
Malaikat nggak pernah berbuat dan malaikat senantiasa mengerjakan apa yang Allah Ada malaikat yang tugasnya sujud sampai kiamat kagak bangun-bangun. Ada nggak? Ada. Malaikat kerjanya apa? Sujud sampai kiamat. Malaikat ini kagak bangun-bangun. Taat ya itu namanya. Taat. Ada malaikat yang tugasnya apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Bertasbih kepada Allah. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sejak penciptaan pertama kali sampai kiamat kerjanya cuma Tasbih. subhanallah, 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 subhanallah. Nggak putus-putus sampai kiamat. Capek nggak begitu? Capek. Kita bisa nggak? Enggak. Sujud kagak bangun-bangun sampai kiamat. Bertasbih nggak putus-putus sampai kiamat. Maka malaikat adalah makhluk yang taat berbakti kepada Allah. Pasti kalau dia doa dikabulkan nggak doanya sama Allah? Kenapa? Taat. Patuhnya makhluk yang dekat dengan Allah. Malaikat ibadun mukramun adalah hamba-hamba yang Allah muliakan, malaikat-malaikatnya. Nah, tiap pagi ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Apa 2 malaikat tiap pagi tuh? Siapa yang tahu? 2 malaikat tiap pagi apa? Tiap masuk waktu pagi, malaikat 2 ngedoain kita. Yang satu doanya bagus, tapi yang satu lagi doanya enggak Bagus. Yang bagus doanya apa? Ini tiap pagi nih. Besok pagi, Jumat, Sabtu, Minggu, tiap pagi malaikat mendoakan kita. Apa doa malaikat yang bagus itu? Apa doanya? Tahu Pak Dli? Itu doa kita yang kita baca di sholat. Ajaran Rasul yang diajarkan Rasulullah kan? Rabbana atina fid dunya Hasanah. Itu nabi-nabi dulu baca doa ini. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad selalu mengamalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azab. Ini amalan doa yang dibaca sebelum Nabi Muhammad pun udah ada doanya. Ya enggak? Nabi Muhammad pun selalu membaca ini. Doa yang selalu dibaca sama Nabi Muhammad. Ini doanya Rabbana atina fid dunya. Nabi Muhammad selalu mengamalkan doa ini. Rabbana atina fid dunya. Namanya doa sapu jagat. Doa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Ini doa yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu doa malaikat. Apa doa malaikat? Yang pertama doanya bagus, tapi yang kedua doanya nggak bagus. Pengennya yang bagus atau yang nggak bagus? Bagus. Nah, apa doa malaikat yang pertama? Tiap pagi nih. Apa doanya? Fayaqul ahaduhuma. Malaikat yang pertama akan berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti mumpiqan khalafan. 1, 2, 3. Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Apa itu doa malaikat yang pertama? Doanya bagus. Apa tuh artinya? Allahumma a'ti. Allahumma ya Allah. A'ti. A'to yu'ti a'ti. Apa? Ya Allah, berikanlah, kasihlah, berikanlah, mumpikon. Anfaqo yunfik munfik impak. Berikanlah kepada yang berimpak, kepada yang bersedekah, khalafan. Apa khalafan? Khalafa yakhluf khalaf. Ganti. Betul nggak? Ya Allah, berikanlah kepada manusia yang berimpak, berikanlah kepada manusia yang bersedekah ganti. Kalau kita sedekah pasti akan diganti dengan gantian yang lebih banyak, yang lebih baik. Betul nggak? Kita sedekah nanti akan diganti sama Allah dengan balasan yang lebih baik. Ini doa siapa? Malaikat. Ini doa malaikat. Ya Allah, berikanlah kepada yang suka sedekah, kepada yang impak ini dengan ganti yang lebih Banyak. yang lebih banyak, yang lebih baik. Kita ngasihnya 1 akan dikasih 700. Main kan udah? 1 sedekah diganti 700. Sedekahnya 1 dibalas berapa? 700. Banyakkan 1 apa 700? 700. Subhanallah. Padahal sedekahnya cuma 1. 1. Allah ganti minimal 700, bahkan sampai tidak terhitung jumlahnya. Ini doa malaikat yang pertama. Apa yang pertama bunyinya?
Ya Allah, berikanlah kepada yang bersedekah ganti yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih banyak. Kalau kita sedekah pasti akan diganti sama Allah. Enggak hari itu, enggak besok, enggak minggu depan, suatu saat pasti akan Allah ganti. Betul? Apa doa yang pertama? Ya Allah. Ya Allah, Berikanlah berikanlah kepada yang infak itu ganti. Kalau kita sedekah pasti akan diganti. Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah Allah Maha melihat dengan apa yang kita lakukan. Ya enggak? Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kita sedekah sedikit pun Allah itu Maha tahu. Sedikit banyak, ya enggak? Kecil ataupun besar Allah pasti akan mengetahuinya, pasti akan Allah balas. Betul? Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sedekah banyak Allah ganti, yang kecil yang sedikit pun pasti akan Allah ganti. Tidak ada yang Allah sia-siakan. Betul? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi manusia yang berbuat baik. Kita berbuat baik tidak akan pernah disia-siakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Tadi apa? Kalau kita sedekah pasti akan mendapatkan ganti yang lebih baik, lebih bagus, lebih banyak. Yakin Allah itu pasti akan membalasnya. Insya Allah. Itu doa malaikat yang pertama. Bagus nggak doanya? Bagus. Kita sedekah didoain malaikat. Kita lagi ngasih nih, malaikat doain kita, ya Allah. Ya enggak? Lagi ngasih, didoain sama. Kita naruh di kotak amal, kita ngasih pengemis, kita ngasih orang susah, ada yang mendoakan. Siapa itu? Malaikat. Ketika kita kasih, malaikat mendoakan kita. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bagus nggak itu? Kita sedekah pasti akan diganti yang lebih baik. Yang kedua, doa malaikat yang kedua, doanya nggak bagus. Apa doa malaikat yang kedua? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ikutin. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Coba 1, 2, 3. Allahumma ati mumsikan talafan. Sekali lagi 1, 2, 3. Allahumma ati mumsikan Talafan. Yang pertama, Allahumma ati mumfikon khalafan. Yang kedua, Allahumma ati mumsikan talafan. Ini doa malaikat yang kedua. Apa tuh artinya? Ya Allah, ati mumsik. Amsaka yumsik pakot. Punya duit, yumsik pakot. Punya makanan, yumsik pakot. Dipegang ditahan. Punya makanan, ditahan. Punya fulus, ditahan. Punya rezeki banyak, ditahan. Nggak mau ngeluarin sedekah. Apa tuh artinya? Bakhil. Apa bakhil? Pelit. Jadi mumsik artinya bakhil. Bonin, syahe, mumsik. Sama artinya apa tuh? Pelit. Jadi punya duit, ya enggak? Punya rezeki, punya makanan cuma ditahan, nggak disedekahkan. Maka siapa yang tidak pernah sedekah, siapa yang pelit, siapa yang menahan rezeki, nggak mau ngasih kepada yang lain, didoain sama malaikat. Apa katanya? Ya Allah, berikanlah kepada yang pelit ini talafan. Apa talafan? Telaf. Putus. Telaf putus. Maksudnya apa? Terputus daripada rahmat, terputus daripada nikmat. Tidak ada barokah, akan binasa, akan celaka, akan rusak hartanya. Tidak ada keberkahan. Betul? Kalau kita sedekah ada gantinya. Tapi kalau kita pelit, kalau kita nggak mau sedekah, kita tahan, ya nggak punya kelebihan rezeki tapi ditahan, itu akan mendapatkan talaf. Apa talaf itu?
Putus. Kerusakan, tidak ada keberkahan. Duitnya nggak bakal nambah. Mungkin dari segi materi nambah, tapi tidak ada keberkahan. Duitnya banyak, jutaan, tapi anaknya pada sakit, enak gak? Ada. Gajinya puluhan juta, tapi karena nggak pernah sedekah, akhirnya anaknya sakit, ya enggak? Rumah tangganya hancur, betul? Anaknya sakit, anaknya ada yang narkoba, anaknya ada yang mabuk, ada yang zina. Kenapa? Karena nggak pernah sedekah. Mungkin dari segi jumlah nambah, bertambah duitnya, tapi tidak ada keberkahan dalam hartanya. Betul? Maka kalau kita nggak pernah sedekah, nanti didoain sama malaikat. Ya Allah, berikanlah kebinasaan dalam hartanya. Tidak ada keberkahan dalam hartanya. Kenapa? Karena nggak pernah sedekah. Betul? Jadi kita sedekah pasti akan didoai oleh malaikat. Maka akan mendoakan kita. Betul? Malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang paling baik, insya Allah. Jadi kalau kita sedekah, syarat utama apa tadi? Ikhlas. Kalau kita mau sedekah, syarat utamanya adalah ikhlas, tulus lillahi ta'ala. Tidak ria. Bukan buat pamer, bukan untuk dikenal, bukan untuk disebut, tapi lillahi ta'ala. Ikhlas. Kalau ikhlas pasti akan Allah kabul sedekah kita. Yang kedua, Tidak mengungkit-ungkit. tidak mengungkit. Ungkit. Jadi ada apa namanya? Kalau kita ingin dikabul sedekah kita, ingin diterima sedekah kita, yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, tidak mengungkit. Ungkit jangan disebut-sebut. Yang ketiga, Tidak menyakiti. tidak menyakiti hati yang menerima. Kalau yang keempat, Hitung-hitungan. jangan hitung-hitungan. Sedekah aja, jangan pakai hitungan. Yang kelima, jangan diambil kembali, ya enggak? Yang pertama ikhlas, yang kedua jangan diungkit-ungkit, yang ketiga jangan menyakiti hati yang menerima, yang keempat jangan hitung-hitungan, yang kelima jangan diambil lagi. Itu namanya apa? Itu namanya syarat diterimanya sedekah. Kalau kita sedekah, harus kita ikuti yang 5 ini, ya enggak? Ikhlas lillahi ta'ala, jangan diungkit-ungkit, betul enggak? Jangan menyakiti hati yang menerima, jangan hitung-hitungan, jangan diambil lagi. Mudah-mudahan sedekah yang kita berikan itu akan mendapatkan balasan yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya enggak? Sedekah yang kita berikan, betul? Impak yang kita keluarkan, makanan, uang, ataupun apapun juga yang kita berikan dengan ikhlas, pasti akan mendapatkan balasan yang berlipat. Allah yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendaki. Allah maha luas, Allahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allah maha luas. Ya enggak? Dikasih kita enggak ada habis-habisnya. Allah balas kita nih, Allah ngasih kita banyak nikmat, habis nggak kekayaan Allah? Enggak. Habis nggak rezeki Allah? Enggak. Unlimited. Ya nggak ada, unlimited, nggak ada batasnya. Kita balas juga, unlimited apa tadinya? Tidak ada batasnya. Ya kan kita sedekah, Allah balas sebanyak-banyaknya buat kita, itu nggak menghabiskan perbendaharaan Allah, tidak menjadikan Allah miskin. Begitu. Ya enggak? Ya. Allah itu wasi, Allah maha luas ilmunya, luas nikmatnya, luas rahmatnya, luas karunia, maha luas segala. Allah maha kaya, wasi'un alim, maha luas lagi maha mengetahui. Allah maha tahu. Siapa yang khusyuk dengerin, Allah tahu. Siapa yang ngobrol baik, Allah tahu. Siapa yang bercanda baik, Allah tahu. Allah wasi'un alim. Ya, mudah-mudahan yang Bu Bidan kasih memberikan keberkahan buat Sahibul Bait. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang ngasih makanan, rontong, apalagi tuh? Gorengan, bakwan, mudah-mudahan jeruk. Mudah-mudahan sedekah malam ini Allah kabul, Allah ganti dengan ganti yang lebih baik, yang lebih banyak, yang lebih barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi intinya malam ini ngaji lanjutan yang minggu lalu. Betul? Ikhlas, jangan diungkit-ungkit, jangan menyakiti hati yang menerima, jangan dihitung-hitungan,
jangan diambil. Nah, mudah-mudahan sedekah yang kita berikan itu akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Betul? Mungkin ini saja. Ada yang mau nanya tentang masalah sedekah? Nanya dulu. Oh, Nanya, ada pertanyaan jangan makan mulu. Ya boleh ya, saya mau nanya boleh. Tentang masalah sedekah. Tuh, sedekah nanya. Saya Ustaz mau nanya. Ya ke dalam, silakan. ke dalam, Ci. Ke dalam noh. Konsultasi. Ada yang kedenger.